Dan apa bahasa kemarin ya, seluruh hati manusia itu baina asabi ar-rahman yuqallibu kaifa yasha. Ya. Jadi seluruh hati manusia itu ada dalam jari jemari Allah SWT, dan Allah sekehendak Allah mau bolak-balikkan hati manusia, terserah Allah SWT. Ya. Kita itu tidak mampu memastikan kita selalu benar, tidak bisa bekerja. Ya. Kenapa? Karena hati kita dalam kendalinya Allah SWT. Ya. Sekarang banyak muncul statement-statementnya di medsos, di televisi. Yang lama sekarang apa? Ya, kalau penemu lampu, ya, kalau dia tidak masuk surga berarti tidak adil. Jadi ini sekarang logika begitu, karena penemu lampu itu manfaatnya banyak tidak manusia. Lampu banyak sekali. Cuman Allah itu mensyaratkan, ya, Allah akan memberikan surga. Syarat pertamanya adalah beriman dulu. Maka kalau dia tidak beriman, maka segala sesuatu kebaikan itu tidak akan pernah diterima oleh Allah. Jika walaupun Thomas Alva Edison bilang sebagai penemu lampu yang manfaatnya luar biasa, tapi kalau dia tidak beriman, tidak akan pernah masuk surga. Sekarang ramai. Kalau dia tidak masuk surga, Allah nggak adil. Ya terserah Allah kan gitu. Allah yang akan memberikan surga, Allah yang memberikan ketentuan. Syarat dan ketentuan berlaku. Syarat pertama apa? Beriman dulu. Ya, beriman dulu. Sehingga Allah katakan wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Namanya orang kalau tidak beriman, segala kebaikannya ditimbang di hadapan Allah tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Nah, artinya gini, dalam kehidupan kita, kadang kita mendapatkan, kalau bahasa ini namanya subhat-subhat yang itu kita jadi bingung. Ini benar atau enggak kan gitu ya. Yang seakan-akan memang Allah enggak adil orang dia bisa menemukan lampu yang manfaatnya dirasa oleh manusia. Itu menurut Anda. Kenapa? Karena menurut Allah Anda menemukan lampu pun Allah yang memberikan petunjuk. Betul tidak? Kan Allah yang izinkan dia bisa menemukan lampu. Kalau kamu tidak izinkan, tidak ada pernah juga. Jadi terserah Allah. Dan Allah mensyaratkan semua amal kebaikan diterima oleh Allah dan orang akan masuk surga. Syarat pertamanya harus beriman. Ini contoh saja Pak. Jadi dalam kehidupan kita itu kadang kita itu dihadapkan dengan persoalan-persoalan yang kadang bisa jadi kita bingung dalam menyikapinya. Nah, jika kita minta kepada Allah, minta saya petunjuk, minta cahaya, sehingga saya bisa betul-betul membedakan, oh ini yang boleh, ini yang tidak boleh, ini yang salah, ini yang benar. Nah, sehingga bisa kita minta petunjuk, kita minta dikuatkan, ya, diistiqomahkan di atas petunjuk. Nah, sehingga walaupun setiap hari kita dalam doa Al-Fatihah kita minta petunjuk, Rasul pun tetap masih berdoa, Allahumma inni as'aluka al-huda. Ya Allah, saya minta kepada petunjuk itu. Terus biar ditambah petunjuknya oleh Allah Subhanahu. Ya. Petunjuk itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah atau disebut dengan hidayah. Hidayah itu ada dua Bapak Ibu sekalian. Pertama namanya hidayatul taufik, yang kedua adalah hidayatul ilm atau hidayatul irsyad. Hidayatul irsyad adalah seperti saya memberikan penjelasan Bapak Ibu sekalian. Yang bisa memberikan penjelasan tentang perkara yang benar semua orang bisa. Bapak Ibu bisa mengajarin anak-anak, mengajarin siapapun. Selama itu mengajarkan kebaikan, itu namanya hidayatul irsyad. Ya, hidayatul irsyad memberikan petunjuk bimbingan. Ya. Ini hukumnya seperti apa itu kita bisa sebut. Sehingga disebutkan di dalam ayatnya bahwasanya innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Ya, Allah berfirman, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, engkau benar-benar bisa memberikan petunjuk kepada jalan yang benar. Ya, artinya apa? Semua manusia bisa memberikan petunjuk kepada jalan yang benar. Semua orang bisa, Bapak Ibu.
Bapak Ibu semua kita mengajari orang baik semuanya bisa. Ya. Tapi yang kedua ada namanya hidayah taufik. Hidayah taufik ini hanya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang sudah kita tahu itu kebaikan, mohon maaf Bapak, tidak semuanya kita mampu laksanakan. Ada nggak orang Islam yang tahu keutamaan sholat tahajud tapi tidak sholat tahajud? Betul. Hampir semua orang Islam tahu keutamaan sedekah, tapi tetap ada saja orang yang sebenarnya mampu sedekah tapi tidak sedekah. Semua orang Islam tahu keutamaan membaca Quran dan dia baca Quran bisa, tapi tidak semuanya orang itu mengamalkan itu. Nah itu namanya hidayah taufik. Hidayah taufik ini Bapak Ibu sekalian bukan di tangan kita, tetapi di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ayat yang mengatakan innaka la tahdi ila man ahbabta. Engkau wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan petunjuk sekalipun kepada orang yang paling engkau cintai. Ayat ini turun berkenaan dengan Rasulullah di saat pamannya meninggal, Abu Thalib. Abu Thalib itu Bapak Ibu sekalian itu melawat Rasulullah dari usia 8 tahun. Merawat Rasulullah dari usia 8 tahun. Mendampingi Rasulullah, menjaga roh sampai umur 50 tahun. Orang-orang musyrikin segan menyakiti Rasulullah karena ada pamannya. Tapi di akhir ayatnya beliau sampai akhirnya tidak mengucapkan syahadat. Bahkan di saat kemudian pamannya meninggal, Rasul itu sedihnya luar biasa. Rasul itu orang yang paling bisa membalas budi siapapun. Ya, bayangkan dulu dalam satu peperangan dengan orang-orang Quraisy kalah, orang-orang Mekah kalah. Rasul tetap teringat ada orang-orang yang dulu mereka berbuat kepada Nabi, semua dimaafkan. Kenapa? Mas ingat kebaikan yang dulu pernah dilakukan itu. Artinya apa? Rasulullah orang yang paling bisa membalas budi kepada siapapun. Sehingga bagaimana rasa sedihnya karena besarnya jasanya Abu Thalib, tetapi Abu Thalib sendiri tidak mengucapkan syahadat. Padahal Abu Thalib tahu yang diajarkan Muhammad, yang diajarkan keponakannya, tahu apa yang selama ini diperbuat oleh Rasulullah, tahu betul. Orang dari 8 tahun sampai 50 tahun menjaga Rasulullah. Tapi itulah namanya hidayah taufik, itu di tangan Allah. Saya yakin Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu punya putra, punya cucu. Mohon maaf ya, kadang kita sudah nasihati, tapi belum juga melaksanakan. Betul tidak Bapak Ibu sekalian? Itu harus ingat, itu hidayah taufik hanya di tangan Allah. Bahkan pun Bapak Ibu kita sebagai guru, ya, sampai saya selalu ingat sampai apapun ingat Bapak Ibu sekalian. Jadi sampai kita diingatkan, sudah kalau Anda ngajar gak usah diniatkan biar muridnya pintar semua, gak usah. Kenapa? Nanti kalau ada murid yang gak pintar, jenengan nanti kecewa. Kalau Anda kecewa, Anda gak ikhlas. Maka sudah, kalau kita bisa kita mengajar, sudah anak itu pintar atau tidak, kita serahkan kepada Allah. Yang penting Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Jadi Bapak Ibu nasihati anak, nasihati cucu, sudah, yang penting Allah ridho. Masalah anak itu nanti benar-benar mengamalkan atau tidak, itu bukan kuasanya kita, itu kuasanya Allah. Jangankan kita, Bapak Ibu sekalian, Nabi Nuh saja nggak bisa menasihati istri anaknya. Nabi Lut nggak bisa kepada istri, nggak bisa Bapak Ibu. Rasulullah dengan pamannya pun nggak bisa. Kenapa? Karena itu memang hidayah taufik itu di tangan Allah. Sehingga memang kita nggak boleh marah-marah Bapak Ibu. Ya marah-marah cucu ya, sholat subuh dibangunin nggak bangun-bangun. Nggak
boleh marah-marah. Kenapa? Untuk dia bangun sholat itu bukan puasanya kita. Kita cuma apa? Ingatkan terus, ingatkan dengan baik, ingatkan dengan baik terus dan kita. Nanti mengamalkan tidak itu betul-betul di tangan Allah Subhanahu. Nah, di saat kita ini as'alukal huda, ya Allah saya meminta petunjuk kepadamu, maksudnya juga biar kita diberikan kemampuan bisa mengamalkan apa yang sudah kita ketahui. Jadi kita sudah tahu nih, ini baik, kita belum mampu amalkan. Terus kita minta biar dimampukan untuk mengamalkan itu. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu berita yang sudah digambarkan oleh Rasulullah bahwasanya apa? Nanti setelah zaman Rasulullah wafat itu, nanti ilmu itu banyak sekali tersebar. Begitu mudah didapat ilmu itu. Coba dibayangkan di zaman para sahabat, para ulama. Kita pernah membaca ada ulama yang dia hanya untuk mendapatkan satu hadis dia harus naik onta sebulan hanya untuk satu hadis. Bayangkan sekarang hanya cukup 2 menit, 1 menit kita sudah dapat hadisnya. Ya, pakai Google sudah langsung muncul. Tapi beda keberkahannya. Itu tidak berbeda. Dulu ilmu itu begitu sulit, tetapi barokahnya luar biasa sampai hari ini. Sekarang ilmu begitu mudah, tapi tidak barokah seperti zaman dulu. Ya. Bapak Ibu, di grup WA nasihat sehari berapa itu? Semua bisa diamalkan tidak? Tidak, Bapak Ibu. Ya, di WA saya ada setiap hari dia kirim nasihat, Bapak Ibu sekarang. Kirim nasihat. Ya bagus. Kirim nasihat. Cuma saya berpikir, ini diamalkan atau enggak? Jangan-jangan cuma jadi operator saja, Bapak Ibu. Dapat dari sini sebelah sana, sini sebelah sana, sini sebelah sana. Nah, ilmu itu bukan untuk disebar-sebar begitu, tetapi ilmu memang untuk